Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana teknik pencarian lahan. Ini step awal untuk developer, karena kita jualannya adalah tanah dan bangunan. Karena developer itu kan kita membangun rumah di atas sebuah tanah, maka kita harus pencari lahan. Ini yang menjadi awal kadang-kadang teman-teman semuanya, apalagi yang pemula, yang karyawan, ibu rumah tangga, yang mungkin masih bekerja di luar, itu kesulitan untuk mencari lahan. Bagaimana sih Mas caranya, tekniknya dalam pencarian lahan? Teknik pencarian lahan itu untuk pemula, kita tadi sepakati dulu kalau pemula kita main dari skala 1 unit sampai dengan 5 unit. Yaitu teman-teman cari di kotanya teman-teman sendiri, cari informasi-informasi tanah, di mana luas tanahnya 100 meter sampai dengan 500 meter. Itu boleh di pinggiran, boleh di tengah kota. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar di Pulau Jawa, saya sarankan kita mainnya di pinggiran. Seperti misalkan kalau di Jakarta, teman-teman ya mainnya di daerah, cari-cari informasi di daerah Bekasi. Terus yang kedua, teman-teman main di Surabaya, carinya adalah di pinggiran di Sidoarjo. Teman-teman misalkan seperti saya main di Bandung, ya kita carinya di daerah wilayah Kabupaten Bandung dan pinggiran-pinggiran. Kenapa? Itu penting. Karena pasar terbesar untuk properti sekarang itu harga jual rumahnya ketika kita bangun sebuah rumah, itu yang paling laku sekarang itu di bawah harga rumah 500 juta. Artinya apa? Kalau di bawah rumah 500 juta, kita harus mencari tanahnya yang relatif lebih murah. Relatif lebih murah itu carinya di mana? Bukan di tengah kota, tapi di pinggiran kota. Nggak ada masalah di pinggiran kota, karena sekarang menurut saya akses transportasi itu sudah tidak menjadi momok untuk pencarian sebuah kawasan pemukiman. Ya itu target market kita adalah rumah di bawah 500 juta. Nah, bagaimana stepnya? Ini saya akan ajarkan. Untuk mencari tanah 100 sampai dengan 500 meter, kita harus pikirkan pertama adalah akses jalannya. Jadi teman-teman ketika mendapatkan informasi tanah 100 sampai 500 meter, teman-teman harus tahu dulu nih, akses depan jalannya itu bisa dilalui mobil atau tidak. Itu penting, karena kalau tidak bisa dilalui mobil atau bisa dilalui motor, itu akan sulit teman-teman nanti akan menjual rumahnya. Kenapa? Karena pertama pemikiran untuk konsumen, waduh konsumen rata-rata sekarang ya punya mobil lah. Yang kedua adalah dari segi perbankan. Perbankan mendapatkan fasilitas KPR, kredit pemilikan rumah, itu syaratnya paling tidak depan tanahnya atau depan rumahnya tersebut harus dilewati bisa 2 mobil, yaitu 5 meter. Jadi kita sepakati dulu, teman-teman semua, lebar jalannya 5 meter. Jalan 5 meter minimal. Semakin lebar semakin bagus. Kita ngomongin minimal 5 meter itu kenapa? Karena bisa perwis, bisa 2, ketika ada mobil berlawanan masih bisa lewat. Lalu yang kedua, teman-teman semuanya ketika mendapatkan sebuah informasi tanah, yang harus penting diketahui adalah lebar muka. Lebar mukanya, lebar muka. Maksudnya apa ini lebar muka? Lebar muka itu contoh misalkan teman-teman mendapatkan informasi tanah, luas tanahnya adalah 200 meter. Teman-teman harus tahu ini lebar mukanya berapa. Lebar muka 12 kali 17 meter. Jadi yang penting informasi yang kedua, teman-teman kalau mendapat informasi tanah adalah lebar mukanya berapa. Lebar muka, berarti kalau luas tanah 300, lebar muka 15 meter, berarti 15 kali 20 meter. Itu punya bayangan dulu. Nanti bagaimana cara menghitung, belajar mengenai dimensi tanah di video berikutnya nanti saya akan share. Lalu selanjutnya adalah kita harus cari dulu harga rumah kompetitor. Jadi pastikan teman-teman itu ketika mendapatkan tanah tahu lokasinya, kira-kira di daerah tersebut ada kompetitor rumah perumahan nggak? Teman-teman harus tahu. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah tanah di radius 3-4 km itu belum ada kompetitor sebuah perumahan, artinya itu menurut saya kurang bagus. Itu daerahnya kurang berkembang. Karena apa? Karena developer-developer aja belum pada masuk di situ. Sedangkan kita sebagai pemula, saya sarankan sendiri kita sebagai follower, bukan pionir.
Jadi ketika ada teman-teman, ada developer bangun, ya kita ngikutin di situ. Artinya apa? Developer tersebut sudah menghitung FS-nya lah. FS-nya, oh tanah tersebut bagus, lingkungan tersebut bagus. Nah, kita sebagai pemula, kita harus ngikutin sebagai follower saja. Lalu yang selanjutnya adalah kita, Mas, kan nggak mungkin nih semua tanah kita akan datang ke lokasinya, kita akan meluangkan waktunya, habis dong kita dapat informasi 10 tanah, 20 tanah, kita otomatis harus mensurvei, harus melihat langsung lokasinya. Kita tidak. Kita harus bekerja cerdas. Artinya begini, ketika teman-teman mendapatkan informasi tanah, baik melewati saudara, melewati teman, melewati broker, karena informasi yang banyak didapatkan untuk informasi tanah dijual. Itu yang pertama ya pastinya lewat online. Jadi teman-teman tinggal buka aja OLX atau marketplace, Facebook, tinggal dicari aja tanah di mana yang teman-teman tahu lokasinya, yang kira-kira teman-teman paham lokasinya bagus, tinggal dicari aja. Lalu nanti teman-teman pasti akan berhubungan dengan broker namanya di situ, yang menawarkan tanah A, tanah B, tanah C, tanah D. Ketika teman-teman didapat informasi tanahnya, teman-teman harus minta paling tidak, Pak bisa minta foto lokasinya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya teman-teman tidak perlu habis waktu untuk survei ke lokasi, teman-teman harus minta paling enggak share log-nya lah. Jadi Pak bisa minta fotonya sama share log-nya awal dulu. Jadi supaya teman-teman tahu nih, oh daerah tersebut prospeknya jauh atau tidak, terus dari foto sudah kelihatan masih sawah kah, atau kanan kirinya sudah ada rumah kah, atau lain sebagainya. Itu untuk menghemat waktu teman-teman, misalkan teman-teman sekarang lagi karyawan, lagi bekerja, atau punya kesibukan lain, teman-teman Senin sampai Jumat itu menampung datanya, Sabtu Minggu barulah teman-teman survei mana yang bagus kira-kira dari data, misalnya mendapatkan teman dari data 10, ya udah difilter dari tadi yang pertama dari fotonya, dari share log-nya lihat teman-teman, lalu dari jalannya, lebar mukanya. Nah, barulah ketika itu teman-teman bagus, barulah luangkan waktu Sabtu dan Minggu untuk mensurvei lahan. Jadi sepakati dulu teman-teman, kalau kita pemula, carilah tanah-tanah yang luas tanahnya 100 meter sampai dengan 400 meter. Cara mendapatkannya gampang, teman-teman tinggal cari di OLX informasi awal dari marketplace, Facebook, atau saudara, ataupun nanti broker menawarkan tanahnya. Tapi yang penting ketika teman-teman ditawari sebuah tanah yang luasnya besar-besar, sudah singkirkan dulu. Kita fokus untuk mencari lahan yang skala 1 unit sampai dengan 4 unit, 5 unit lah maksimal. Karena untuk perorangan, developer perorangan itu maksimal hanya bisa 5 unit rumah. Itu. Baik teman-teman, untuk pencarian lahan awal menurut saya itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.